Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman edukatif sekalian. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ibnu Sina Aji Barang. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan penyuluhan terkait penyakit demam berdarah atau DBD. Simak video ini sampai habis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Pertama, perkenalkan inilah anggota kelompok kami. Ada Eko Wahyudi, Livia Dwi, Tata Melinia, Intan Lia Megalestari, Abwi Salamet Nur Utami, Wahyu Hidayat, dan Rifki Alfiana. Tanpa banyak bicara, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Apa itu DBD? DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi oleh virus dengue yang tertular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dengan ciri demam tinggi mendadak disertai manifestasi pendarahan dan cenderung menimbulkan renjatan dan kematian. Menurut WHO, insiden DBD di seluruh dunia meningkat secara drastis selama 20 tahun terakhir. Diperkirakan jumlah orang yang beresiko terserang penyakit ini sekitar 2,5 sampai 3 miliar dan 20 juta pada setiap tahunnya. Indonesia merupakan daerah yang mempunyai potensi terjadinya infeksi penyakit DBD. Menurut Indrawati, tahun 2010, jumlah kasus DBD di Indonesia terus meningkat dan meluas penyebarannya, diselingi ledakan kejadian luar biasa dalam kisaran 5-6 tahun. Tahun 2010 terjadi sekitar 150.000 kasus dengan tingkat kematian 1.317 orang. Sedangkan kasus DBD di Jawa Tengah pada tahun yang sama terjadi kasus sebanyak 16.858 dengan tingkat kematian sebanyak 230 orang. Apa penyebab penyakit DBD? Penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan pada sistem pembekuan darah, sehingga mengakibatkan perdarahan. Untuk faktor yang berperan dalam penularan penyakit demam berdarah ini ada nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Derajat penyakit DBD. Derajat penyakit DBD diklasifikasikan dalam 4 derajat. Derajat yang pertama yaitu demam disertai gejala tidak khas, dan satu-satunya manifestasi perdarahan ialah uji bendung. Pada tes uji bendung dilakukan perhitungan jumlah petekiae atau ruam-ruam kemerahan. Selanjutnya derajat kedua, seperti derajat pertama, disertai perdarahan spontan di kulit atau perdarahan lain. Derajat ketiga, didapatkan kegagalan sirkulasi yaitu nadi cepat dan lambat, tekanan nadi menurun hingga 20 mmHg atau kurang, atau disebut dengan hipotensi, sianosis di sekitar mulut, kulit dingin dan lembab, dan tampak gelisah. Selanjutnya derajat 4, yaitu syok berat, nadi tidak dapat diraba, dan tekanan darah terukur. Yang selanjutnya ada cara penularan demam berdarah dengue, di mana di sini nyamuk Aedes berperan sebagai vektor atau perantara penularan virus dengue. Pertama-tama, nyamuk Aedes menghisap darah manusia, maka terjadi reaksi fimeria. Kemudian nyamuk hinggap di tubuh manusia lain dan menghisap darah manusia tersebut, yang pada akhirnya saat menghisap darah, nyamuk mengeluarkan air liur yang menyebabkan penularan demam berdarah dengue. Selanjutnya yaitu gejala DBD. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau bahkan tidak terlihat. Ada pula yang memunculkan gejala yang berat, yang memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan kematian. Beberapa gejala DBD yaitu 1.
demam tinggi yang mendadak selama 2-7 hari. 2. Adanya bentuk perdarahan di kelopak mata bagian dalam atau konjungtivita, mimisan atau epitaksis, buang air besar dengan kotoran berupa lendir bercampur darah, dan lain-lain. Yang ketiga, pada pemeriksaan uji tourniquet tampak adanya jentik atau puspura perdarahan. Tanda-tanda DBD ada 3 tahap. Tahap yang pertama diawali dengan demam tinggi yang mencapai suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Penderita tampak lemah, nyeri di daerah lambung. Pada tahap selanjutnya atau pada hari berikutnya, pasien akan mengalami dingin pada ujung-ujung tangan dan jari kaki, bintik-bintik merah di kulit, mimisan, dan gusi berdarah. Pada tahap ketiga, apabila penyakit semakin parah diikuti dengan gejala-gejala seperti muntah darah, berak darah, gelisah, dan keringat dingin, pingsan. Yang selanjutnya ada faktor resiko penularan demam berdarah dengue. Salah satu faktor resiko penularan demam berdarah dengue adalah pertumbuhan penduduk yang cepat. Mobilisasi penduduk perkotaan karena membaiknya sarana dan prasarana transportasi yang terganggu atau melemahnya pengendalian populasi sehingga kemungkinan terjadinya KLB. Faktor risiko lainnya adalah kemiskinan, yang mengakibatkan orang tidak mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah yang layak dan sehat, pasokan air minum, serta pembuangan sampah yang benar. Tetapi lain pihak, DBD juga bisa menyerang penduduk yang lebih makmur, terutama yang biasa berpergian. Banyak faktor lainnya yang mempengaruhi penyebaran dan peningkatan jumlah kasus demam berdarah dengue di suatu daerah, termasuknya di Provinsi Jawa Barat, yaitu salah satunya ada manusia atau host, nyamuk sebagai vektor, virus dengue atau agen, dan lingkungan. Riwayat alamiah penyakit demam berdarah terdiri dari 4 fase. Yang pertama, fase susceptible atau rentan. Nyamuk Aedes aegypti yang tidak infektif kemudian menjadi infektif setelah menggigit manusia yang sakit atau dalam keadaan viremia. Yang kedua, fase subklinis atau asimptomatis. Mulai paparan agen, pada fase ini penyakit belum menampakkan tanda dan gejala klinis. Ketiga, yaitu fase klinis atau proses ekspresi. Demam tinggi yang mendadak terus-menerus selama kurang dari seminggu, badan lemah dan lesu. Jika ada kedaruratan, maka akan muncul tanda-tanda syok, kejang, muntah darah, dan batuk darah. Yang keempat, ada fase penyembuhan, kecacatan, atau kematian. Bila penderita dapat melewati masa kritisnya, maka pada hari ke-6 dan ke-7, penderita akan berangsur membaik dan kembali normal pada hari ke-7 dan 8. Bila penderita tidak dapat melewati masa kritisnya, maka akan menimbulkan kematian. Program pemerintah mengenai penyakit demam berdarah. 1. Surveillance factor. 2. Pengendalian faktor. Ini terdiri dari kimiawi, biologi, manajemen lingkungan, dan pengendalian faktor terpadu atau integrated factor management. Yang ketiga, surveillance kasus. 4. Pemantauan jentik berkala atau PJB. 5. Penyuluhan kepada masyarakat. Surveillance factor ini menentukan distribusi, kepadatan populasi, habitat utama larva, faktor resiko berdasarkan waktu dan tempat atau survei jentik. Pengendalian faktor terdiri dari kimiawi, biologi, manajemen lingkungan, pengendalian faktor terpadu, dan pemberantasan sarang nyamuk. Surveillance kasus terdiri dari surveillance aktif dan surveillance pasif. Pemantauan jentik berkala atau PJB dapat dilakukan pemeriksaan jentik pada semua rumah, termasuk sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Penyuluhan kepada masyarakat ini dapat melalui media massa, sekolah, tempat ibadah, kader atau PKK, dan kelompok masyarakat lainnya. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti?
Satu, warna hitam dengan belang-belang putih. Biasa menghisap darah pada pagi sampai sore hari. Mampu terbang sampai ketinggian 100 meter. Berkembang biak di tempat penampungan air yang tidak berhubungan langsung dengan tanah. Misalnya di bak mandi, vas bunga, kaleng, dan lain-lain. Tempat hinggap yang disukai adalah di tempat yang agak gelap dan lembab, misalnya di pakaian yang digantung dan gorden. Selanjutnya ada daur hidup nyamuk Aedes aegypti. Aedes aegypti disebut serangga Holometabolus atau serangga yang siklus hidupnya melalui metamorfosis lengkap, mulai dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan tahap dewasa. Rentang hidup nyamuk dewasa dapat berkisar dari 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung pada kondisi lingkungannya. Dari telur sampai nyamuk dewasa membutuhkan waktu 7 sampai 10 hari. Dimulai dari telur. Nyamuk Aedes aegypti membutuhkan darah untuk bertelur. Nyamuk Aedes aegypti betina menghasilkan rata-rata 100 sampai 200 telur per fase. Selama hidupnya, nyamuk betina bisa memiliki hingga 5 fase bertelur. Jumlah telur tergantung pada banyaknya darah yang dihisap. Telur diletakkan pada permukaan yang basah atau air tergenang, misalnya lubang pohon dan kontainer buatan manusia seperti tong, ember, vas bunga, pot tanaman, tangki, botol bekas, kaleng, ban, dan lain sebagainya. Nyamuk Aedes aegypti bertelur secara terpisah. Yang dimaksud terpisah di sini itu telur tidak semuanya diletakkan di sekaligus tempat, tetapi dapat tersebar lebih dari satu tempat dan prosesnya bisa berjam-jam atau berhari. Telur Aedes aegypti ini berukuran sangat kecil, sekitar 1 mm. Setelah telur menetas akan menjadi larva atau cendet-cendet. Sebagian tahap larva dihabiskan di permukaan air. Larva melewati 4 fase hidup yang disebut instan. 3 fase yang pertama berlangsung singkat. Fase yang keempat membutuhkan waktu yang panjang, mencapai 3 hari. Selanjutnya, larva akan berubah menjadi pupa. Pupa dapat berpindah-pindah tempat dan menanggapi rangsangannya. Pupa tidak perlu makan dan memakan waktu sekitar 2 hari untuk berkembang menjadi nyamuk. Nyamuk dewasa muncul dengan cara menelan udara untuk memperluas ukuran perutnya sehingga kepompong terbuka dan muncul kepala nyamuk sebelum terbang ke udara. Tempat hidup nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti hidup di dalam rumah, di bak mandi, tempayan, vas bunga, tempat mandi burung, dan lain-lain. Sedangkan di luar rumah, di drum, tangki penampungan bekas, ban bekas, botol pecah, potongan tempurung kelapa, dan lain-lain. Pencegahan utama demam berdarah terletak pada menghapuskan atau mengurangi faktor nyamuk demam berdarah. Inisiatif untuk menghapus kolam-kolam air yang tidak berguna, misalnya di pot bunga, telah terbukti berguna untuk mengontrol penyakit yang disebabkan nyamuk. Menguras bak mandi setiap seminggu sekali, dan membuang hal-hal yang dapat mengakibatkan sarang nyamuk demam berdarah Aedes aegypti. Pencegahan dilakukan dengan langkah 3M. 1. Menguras bak mandi. 2. Menutup tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat berkembang biak nyamuk. 3.
menyingkirkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Berikut adalah tips menghindari gigitan nyamuk, yaitu menggunakan kelambu ketika tidur, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang memadai, memperbaiki saluran dan talang air yang rusak, menaburkan pupuk pembunuh jentik di tempat yang sulit dikuras. Hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit demam berdarah yaitu sebagai berikut: melakukan kebiasaan baik seperti makan makanan bergizi, rutin olahraga, dan istirahat yang cukup. Memasuki masa pancaroba, perhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal dan melakukan 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup wadah yang dapat menampung air, dan mengubur barang-barang bekas yang dapat menjadi sarang perkembangan jentik-jentik nyamuk. Fogging atau pengasapan hanya akan mematikan nyamuk dewasa, sedangkan bubuk abate akan mematikan jentik pada air. Segera berikan obat penurun panas untuk demam apabila penderita mengalami demam atau panas tinggi. Cara pengobatan DBD. Demam berdarah biasanya merupakan penyakit yang hanya perawatan suportif. Jika tepat sasaran dapat disembuhkan. Acetaminophen dapat digunakan untuk pengobatan demam berdarah. Untuk beberapa jenis obat seperti aspirin, obat anti-inflammatory drugs, NSAID, dan kortikosteroid harus dihindari sebagai antisipasi pengobatan demam berdarah. Untuk pengobatan demam berdarah lebih lanjut, pasien yang memiliki tanda-tanda dehidrasi seperti takikardia, kapiler trisi semakin lama, dingin atau kulit berbintik-bintik, status mental berubah, penurunan output urin, kenaikan tingkat hematokrit, tekanan nadi menyempit, atau hipotensi, memerlukan cairan infus. Komplikasi penyakit DBD. Demam berdarah yang tidak tertangani dapat menimbulkan komplikasi serius seperti Bradley shock syndrome atau DSS. Selain menampakkan gejala demam berdarah, DSS juga memunculkan gejala seperti tekanan darah menurun, pelebaran kuping, nafas tidak teratur, mulut kering, kulit basah dan rasa dingin, denyut nadi lemah, jumlah urin menurun. Kesimpulan, penyebab penyakit DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, sehingga pada wilayah yang sudah diketahui adanya serangan penyakit DBD akan mungkin ada penderita lain, bahkan akan dapat menyebabkan wabah yang lebih luas bagi penduduk di sekitarnya. Pencegahan dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk di waktu pagi sampai sore, karena nyamuk Aedes aktif di siang hari, bukan di malam hari. Misalnya, hindarkan berada di lokasi yang banyak nyamuknya di siang hari.